Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu, dan hendaklah meminta pertolongan kalian semua bisabri, dengan kesabaran, wassolati, dan berdoa, wa innaha, wassolati, dan dengan sholat, wa innaha, dan sesungguhnya sholat, lakabiratun, iku lakabiratun, yakti abad itu sholat, berat itu sholat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk adalah alladzina yadunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini, annahum, sesungguhnya alladzina, sesungguhnya mereka, itu mulaku rabbihim, berhadapan mereka dengan Tuhan mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaihi, kepada Allah, raji'una, kembali semuanya. Wasta'inu bisabri, dan memintalah pertolongan kalian bisabri, dengan kesabaran. Ini menjadi penjelas bagi surat Al-Fatihah yang dulu ya. Di surat Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Bagaimana cara memohon pertolongannya? Nah, ayat ini menjelaskan itu. Wasta'inu bisabri, memohon pertolonganlah kalian bisabri, dengan sabar. Nah, ini ayat ini dijelaskan lagi. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 153 di depan. Surat Al-Baqarah ayat 153. Bunyinya hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah innallaha ma'as-sabirin. Sama kan bunyinya? Bedanya cuma itu pakai khitab ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah ini mengajari kita pertama secara akidah bahwa kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena memang dialah penciptanya. Allah yang maha pencipta kita, Allah yang maha mengurus urusan kita, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha pelindung kita. Maka meminta pertolongannya pun harus kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi kalau kita menemukan hal-hal dalam kehidupan ini berupa kesulitan-kesulitan, berupa kehilangan orang-orang yang kita cintai, berupa cita-cita yang diidamkan, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Yang pertama bisabri, dengan bersabar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sabar? Kan gitu. Sabar itu apa? Sabar itu secara bahasa berarti menahan diri. Kayak puasa, itu kan disebutnya kalau dalam hadis Nabi nisfus sabri. As-saum, asyam, nisfus sabri. Puasa itu separuhnya dari sabar. Berarti artinya bersabar itu adalah menahan diri. Puasa kan menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari ada maunya sama istri kita, ditahan. Itu bersabar. Jadi
Bersabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu bersabar. Kalau puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, sabar dalam hal apa? Di surat di Al-Baqarah ayat 153 lanjutannya ada wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsyim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berarti sabar itu apa? Dilihat ke atas, sungguh Allah itu akan menguji kalian. Walanabluwannakum, pasti Allah akan menguji kalian bisyai'in minal khauf. Allah akan menguji dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Khawatir kalau nanti ekonomi kita tidak baik-baik saja. Kalau punya anak, khawatir anak kita nanti masa depannya tidak jadi apa-apa. Khawatir kalau kita punya istri cantik, istrinya nanti disukai tetangga kita. Khawatir. Jadi Allah akan menguji kita yang pertama dari rasa takut, rasa khawatir. Khawatir tentang apa saja. Kalau punya harta, khawatir dengan harta. Kalau melihat masa depan, khawatir dengan masa depan kita. Wal-ju'i yang kedua akan diuji dengan kelaparan. Mungkin suatu saat kita juga akan diuji dengan kelaparan. Mungkin ekonominya sedang tidak baik-baik saja, bahkan bangkrut. Sehingga tidak bisa membeli hanya sekedar untuk makan keluarga. Atau terjebak banyak hutang. Sehingga tidak bisa kita memenuhi kebutuhan keluarga. Allah uji dengan seperti itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dunia ini sebagaimana orang-orang bilang, dunia ini seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Kadang harta melimpah, kadang serba kekurangan. Suatu saat Allah akan menguji kita dengan banyaknya harta, atau Allah menguji kita dengan kekurangan harta, bahkan bangkrut. Akan diuji. Ada juga wanaksim minal amwal wanaksim min anfusikum, kurang dari kehilangan saudara kita, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita punya saudara, punya adik, punya kakak, punya ibu, punya anak. Kadang dipanggil oleh Allah lebih dulu, diuji dengan kematian orang-orang yang kita cintai. Nah, terhadap hal-hal demikian, Allah uji dengan hal demikian, maka wabasyiris sabirin, hendaklah beri kabar kepada orang-orang yang sabar. Artinya bahwa ketika Allah menimpakan ujian-ujian seperti itu, kita tidak boleh berubah. Jadi tadi kan kalau sabar itu menahan diri. Berarti kalau kita kehilangan saudara kita, kehilangan istri kita, kehilangan anak kita, tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah, tidak mengurangi ibadah kita, tidak mengurangi kepercayaan kita. Kan ada orang yang gara-gara kehilangan istri, stres, depresi, sehingga sudah tidak lagi percaya sama Tuhannya. Gusti, kenapa tidak aku saja yang kau ambil? Tidak adil kalau anakku masih kecil kau ambil lah. Itu perkataan yang tidak pakai ilmu itu. Mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu tentang Allah sedikit pun. Diuji dengan kebangkrutan. Kurang apa ya Allah? Saya sudah zakat, saya sudah sedekah, saya sudah santuni anak yatim, kok saya masih bangkrut saja? Menyalahkan Allah. Padahal itu hanya ujian. Orang bersabar tidak akan merubah apapun. Walaupun dia diuji dengan kebangkrutan, diuji dengan kehilangan orang yang dia cintai, diuji dengan kelaparan, dia tidak akan merubah keimanannya kepada Allah. Tidak ada yang berubah. Nah, itulah sabar. Maka saya kagum sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksinya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi
wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar niku saya itu sampai ada satu ayat, sabar itu min azmil umur sebutnya. Di antara perkara yang paling utama. Sampai ada keterangan kalau kalian bisa bersabar, sudah mempunyai ilmu sabar, itu kalian tidak usah puasa, tidak usah tahajud, sudah jadi. Saking utamanya bersabar. Maka dari sekarang berlatihlah bersabar. Diuji kecil-kecil, biasa. Tidak berubah. Tidak merubah senyum kita, tidak merubah ramah kita, tidak merubah iman kita, tidak merubah ke masjid kita. Nah, jadi di ujungnya wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa bisa begitu bersabar? Karena memang definisi sabar adalah wabasyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang bersabar adalah ketika ditimpa apa saja, ditimpa kemalangan, ditimpa kurangnya harta, ditimpa kelaparan, ditimpa kehilangan orang yang dia cintai, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah, harta kami dari Allah, kemuliaan dari Allah. Saudara-saudara kami, istri kami, anak kami itu punyanya Allah. Semuanya punya Allah. Apa yang harus dirubah dari keimanan kita? Karena saya pun, kami pun ilaihi roji'un. Kami pun yang masih hidup ini akan kembali kepada Allah. Paham ya? Kenapa Allah menyampaikan kalau kalian meminta pertolongan untuk suatu urusan, maka mintalah dengan kesabaran. Terapkan kesabaran. Punyai ilmu sabar. Jadi sabar itu tidak bergerak. Dia bertahan terhadap sesuatu yang dia pegang saat itu. Saya itu punya teman. Teman saya itu kalau di pondok dulu biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol. Tapi begitu dia lulus pesantren, dia dipasrahi TPQ. Ya TPQ kayak di sinilah. Tapi dia telaten. Ilmu sabarnya sudah dapat. Orang-orang pada daftar PNS, orang-orang pada bikin pondok pesantren, dia enggak. Dia telaten di TPQ. Telaten terus bertahan di situ. Dia ilmunya ilmu sabar. Sampai kemudian Allah yang mapake. Sekarang sudah menjadi kiai besar. Ilmunya apa? Ilmunya sabar. Jadi kalau kita pengen sesuatu cita-cita, juga ilmunya ilmu sabar. Kita daftar tentara ini. Anak kita daftar tentara. Baru 1 kali daftar nggak lolos. Nang, nggak apa-apa, nggak lolos, saiki sabar. Isu umben ono meneh pendaftaran. Dimotivasi. Jangan kemudian, ya wes, ngarit wae umpamanya. Ngarit wae nang kono nang sawah apa angon bebek. Padahal cita-citanya pengen jadi tentara. Kasih motivasi. Sabar nang, sabar Gus. Sumben ono meneh tentara, daftar meneh. Saiki belajar lebih keras. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu harus progresif. Jangan sabar ngelokro, itu bukan sabar. Sabar itu bertahan dengan apa yang ada, yang kita pegang saat ini, tapi kemudian secara telaten, kemudian melangkah maju. Kalau kita pengen jadi orang sukses dalam bisnis, kita punya bisnis, mungkin bisnisnya biasa, bisnis pentolan, bisnis jualan warung kecil-kecilan, tidak apa-apa. Bersabarlah di situ sambil kemudian menunggu pertolongan Allah. Itu sabar. Mulanya saya itu kalau orang sabar nih, tingkatnya sabar nih. Kita kan
Sering innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang baca ujungnya ayat 153, 154, 155, 156. Wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang diceritakan dari awal tadi tentang sabar, kata Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawat dari Allah. Jadi orang sabar itu seperti selevelnya seperti Nabi. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Orang bersabar juga. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Ada ketemu ayatnya? 105 berapa itu? 57, ya kan? Jadi kalau orang-orang menganggap bahwa sholawat itu hanya khususon buat Nabi, keliru. Ada level orang-orang yang Allah kasih sholawat, yaitu orang-orang bersabar. Ya bagaimana tidak tercapai cita-citanya kalau orang bersabar? Karena ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Bagi mereka lah sholawat Allah. Sholawat dari Allah berarti Allah memberikan pengampunan. Jadi kalau Allah memberi sholawat itu artinya Allah memberikan pengampunan. Allah memberikan rahmatnya. Kalau malaikat bersolawat, malaikat mendoakan ampunan. Itu sholawat dari malaikat. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, kita juga mendoakan Nabi. Mendoakan supaya Nabi kita diampuni dosa-dosanya, supaya Nabi kita tetap diberi rahmat Allah. Jadi orang bersabar itu orang yang selevel kenabian. Karena orang bersabar itu, sabar itu ilmunya para nabi. Ilmunya para nabi. Tidak ada nabi yang tidak bersabar. Kalaupun ada yang tidak bersabar menghadapi umatnya, itu cuma Nabi Yunus. Ya kan? Nabi Yunus itu tidak bersabar. Ya ada kan. Sampai kemudian ditelan ikan. Seandainya kalau bukan karena rahmat dan pengampunanku, kata Allah, mungkin aku diamkan dia sampai beratus-ratus tahun di perut ikan itu. Tapi Nabi selain Nabi Yunus itu Nabi yang penuh kesabaran. Jadi yang pertama Allah mengajarkan kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua, Allah mengajarkan supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan atau keluar dari musibah dengan sholat. Maknanya ini bisa pertama maknanya itu berdoa. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa apapun atau kita ingin meraih sesuatu, mencita-citakan sesuatu, maka cara kedua adalah dengan berdoa. Berdoalah kepada Allah. Nah, berdoa itu Pak menunjukkan kita rendah hati. Rendah diri di depan Allah. Bahwa apa yang kita inginkan ini semoga menjadi kehendak Allah. Jangan gini, lah ngopo nek sholat tahajud, cuma pengen doa tok, mendingan turu wae. Enggak. Kita tetap berdoa. Walaupun kita merintih di depan Allah. Allah itu suka. Jangan menyepelekan doa. Kadang orang sudah kaya raya aja tetap harus berdoa. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepada kami kan. Tinggal minta barokahnya berarti. Tetap orang harus berdoa.
Kalau orang tidak berdoa sama sekali, itu menunjukkan orang takabur. Jangan sekali-kali kita tidak berdoa. Yang kedua, makna wassolat ya dengan sholat. Artinya apa? Ketika kita sedang sholat, di dalam sholat kita tidak apa-apa berdoa. Di dalam sujud sholat kita berdoa. Makanya kalau di sini kan ada tradisi kalau sujud terakhir itu kan lama. Sujud terakhir setiap sholat lebih lama. Saya punya dugaan bahwa ulama-ulama di sini dulu mengajarkan gitu itu. Di sujud terakhirlah kamu tumpahkan doa. Ya Allah, saya ini kok wis suwe ora duwe bojo, jomblo terus. Bukakanlah pintu hatinya Mbak Desirat Nasari umpamanya. Mintalah di dalam sholat kita, tidak apa-apa. Toh doanya dalam hati. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Di dalam sholat kita panjatkan doa kita, tumpahkan doa kita. Tidak ada orang yang tahu kita berdoa apa. Spesial. Nah, orang kadang lupa ilmu ini. Berdoalah ketika sedang sholat. Ada lagi yang mengartikan wassalat berarti ini dalil menjadi dalil adanya sholat hajat. Ya kan? Sholat hajat malam-malam setelah tahajud sholat hajat tidak apa-apa. Tapi kalau sholat maktubah kan sehari 5 kali kita ketemu. Ya kan? Nah di dalam sholat itu, di dalam sholat maktubah itu kita selipkan doa kita kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Tetapi sungguhnya sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang berdebat masalah khusyuk juga. Khusyuk itu apa? Macam-macam. Khusyuk itu kalau di dalam bahasa berarti kan dia konsentrasi lah. Bahasanya konsentrasi. Jangan sampai sholat tarawih pokoknya. Kalau tidak konsentrasi ini wis songo apa 10. Ini nanti itu bagian al-khulafah apa langsung fadlan minallahi wa ni'mah ini. Sekarang ada kan? Nah, paling tidak namanya khusyuk itu jangan sampai kita lupa rokaat. Gak usah ditafsirkan macam-macam sehingga kita tidak menjangkau lah. Khusyuk itu kalau di dalam ini kan kiai-kiai besar itu, khusyuk itu berarti kita konsentrasi mengetahui makna-maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, bayangkan maknanya. Bayangkan. Akhirnya malah bayangi apa dibayangke. Cukuplah khusyuk itu kita konsentrasi sehingga tidak lupa dengan bilangan rokaat kita. Tidak lupa dengan bacaan kita. Itu yang paling sederhana khusyuk. Yang paling pas khusyuk adalah ayat selanjutnya. Illa alal khosyiin. Dilihat ayat 46 itu. Kecuali sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk adalah hebatnya Qur'annya. Al-Quran itu saya sering bilang setiap menyampaikan sesuatu kata itu pasti ada definisinya di situ. Kalau tidak langsung ya ada di tempat lain. Nah ini langsung. Khusyuk itu alladzina yadunnuna, yaitu orang-orang yang berkeyakinan. Yadunnun. Orang-orang yang meyakini annahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya mereka berhadapan dengan Tuhan mereka. Dilihat. Annahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya mereka mulaku rabbihim berhadapan dengan Tuhan mereka. Berarti kalau sholat khusyuk itu apa? Posisikan kita seakan-akan kita menghadap Allah. Sowan dumateng Allah. Itulah khusyuk. Coba kalau sampean di depan wali kota, nggak usah jauh-jauh wali kota, di depan Pak Camat, madep. Coba, pasti seluruh telinga perhatian kita, hati kita itu langsung
fokusnya kepada Pak Wali Kota. Kalau kita punya kentut saja, itu ditahan, Pak. Ya, mboten. Jangan ono sing wani kentut di depan Pak Wali Kota. Tidak ada kecuali istrinya mungkin. Kita pasti konsentrasi penuh. Makanya orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa sesungguhnya mereka berhadapan dengan Tuhan mereka. Makanya saya kalau sholat itu kan saya sering, nak, kalian kalau sholat itu sedang menghadap Tuhan kalian. Tidak boleh cengengesan, tidak boleh bercanda, tidak boleh ngomong sembarangan. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, Tuhan kita. Tuhan yang memberi rizki kita. Tuhan yang melindungi kita. Lah kok pelayon? Sopan boten? Ya kan? Jadi kita sholat itu mulaku rabbihim, sedang berhadapan dengan penguasa alam. Yang kalau dia berkehendak saat itu juga kita mati bisa. Ketika kita bercanda di depan Allah itu loh. Di depan Allah kita kemudian bermain-main. Saat itu juga Allah sangat berkuasa untuk mematikan kita. Atau mengubah bentuk kita. Atau membalikkan kepala kita. Maka sholat itu orang harus sampai kepada pengertian ini. Annahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya mereka berhadapan dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi roji'un. Dan sesungguhnya mereka itu kepada Allah lah kembalinya. Maka definisi khusyuk ini sangat tepat sekali kan. Jadi khusyuk itu orang-orang bersabar dan orang-orang sholat itu orang-orang yang berhadapan dengan Tuhannya. Jadi kalau kita sedang dapat musibah, kita sedang dapat kesulitan hidup, ada keberangkrutan di ekonomi kita, tidak ada perubahan sama sekali pada kehidupan kita, kok yo melarat wae ket biyen umpamane. Itu sesungguhnya dia harus khusyuk. Dia berarti sedang berhadapan dengan Tuhannya. Allah sedang memberikan ujian kepadanya. Maka khusyuklah di depan Allah. Ini kan khusyuk ini untuk sholat dan untuk sabar. Jadi orang-orang yang sedang bersabar dan sedang sholat itu orang yang sedang berhadapan dengan Tuhannya. Kalau kita ditimpa malapetaka, ditimpa kesulitan hidup, ditimpa kemalangan, maka itu sebenarnya orang yang sedang berada di depan Tuhannya. Maka di saat itulah harus sering banyak berdoa. Ya Allah, semoga saja usahaku kali ini tidak gagal lagi ya Allah. Mohon bimbingannya, tunjukkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Jauhkanlah aku dari penipu-penipu jahanam. Banyak diantara kita punya modal cuma 10 juta, itu-itunya punya malah ketipu kan banyak. Maka kalau orang sudah ditimpa kemalangan, khusyuklah di depan Allah. Artinya dia sedang berhadapan dengan Allah dengan ditimpakannya ujian. Maksud Maten? Jadi dua orang ini orang spesial. Orang yang memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan sholat. Bersabar berarti dia tidak bergeming, dia akan mempertahankan keimanannya, mempertahankan keislamannya, tidak mudah berubah walaupun umpamanya dia sedang ditimpa kebangkrutan ekonomi, ditinggalkan anak tercinta, istri tercinta, keimanannya tidak berubah, ketaatannya kepada Allah tidak berubah. Itulah sabar. Yang kedua, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, maka mintalah pertolongan dengan sholat. Sisipkan doa kita di dalam sholat. Sah sholatnya, doanya terkabul. Di sujud terakhir, kalau di sini, tidak apa-apa, ya Allah, semoga anakku yang sedang bersekolah ini, berikanlah anakku ini kecerdasan, kepintaran. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Lindungilah dia, ya Allah, karena aku tidak bisa melindunginya selama-lamanya. Aku pasrahkan kepadamu, ya Allah, anakku.
Pasrahkan kepada Allah di dalam sholat kita, tumpahkan di dalam sujud itu. Itu makna wasta'inu bisobri was sholat. Hanya dua ini, Pak. Di surat Al-Baqarah awal, di surat Al-Baqarah ayat 153, di surat Al-Fatihah, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus wasta'inu bisobri was sholat. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sobri was sholat. Tidak usah kalau kita ditimpa kemalangan kemudian kita meminta kepada selain Allah. Apalagi kalau kemudian meminta kepada perdukunan, meminta ke gunung, meminta ke wah, itu tidak main. Orang beriman itu punya Allah. Tapi cara mintanya kita harus tahu. Salah satunya cara mintanya dengan bersabar dan dengan sholat. Dengan sholat pengertiannya berarti tumpahkan doa kita di dalam sholat kita atau kita melakukan sholat hajat. Kalau sholat hajat itu kita harus nyelangi waktu, mencari waktu terbaik. Kalau itu agak susah, cukup dalam sholat maktubah kita. Tapi kata Allah, sabar dan sholat ini tidak mudah. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Dan diterangkan di ayat selanjutnya. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka sedang berhadapan dengan Tuhan mereka. Maka akan timbul rasa konsentrasi penuh, rasa mahabbah, rasa cinta, rasa takut, rasa khawatir. Karena kita berhadapan dengan yang maha penguasa. Nah, itu jamaah sekalian, jadi luar biasa dua ayat ini memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana kita bisa keluar dari persoalan yang Allah ujikan kepada kita. Apapun yang terjadi pada kita, jangan merubah keimanan kita, jangan merubah ketaatan kita, jangan merubah keramahan kita, jangan merubah kita menjadi hilang kendali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.